Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Matematika Ruwet. Dalam video ini kita bakal ngebahas tentang bab aljabar. Kita bisa lihat seorang gadis sedang bermain skateboard. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari perhatikan videonya. Ketika membeli 2 buah jeruk, ia menghabiskan Rp2.000. Pada kesempatan berikutnya, gadis tersebut melanjutkan permainan skateboardnya. Ketika membeli 1 buah jeruk dan 3 buah pancake, ia menghabiskan Rp10.000. Nah, sebelum kita mengetahui materi aljabar lebih dalam, ini ada info dasar yang perlu kalian ketahui. Nah, 1 jeruk ditambah 3 pancake tadi kan sama dengan 10.000. Nah, jeruk dan pancake itu kita sebut sebagai variabel. Nah, variabel ini bisa macam-macam ya, simbolnya bisa matahari, nanas, semangka, huruf A, B, X, Z, dan lain-lain. Kemudian ada 1 dan 3 itu kita sebut sebagai koefisien. Nah, koefisien itu apa sih? Koefisien adalah bilangan yang punya variabel. Kemudian ini ada konstanta, yaitu bilangan yang tidak punya variabel. Jadi bedanya koefisien dengan konstanta, mereka itu sama-sama bilangan, tapi yang koefisien punya variabel, yang konstanta tidak punya variabel. Operasi aljabar pertama yang akan dibahas adalah penjumlahan dan pengurangan. Jika jeruk tambah jeruk tambah jeruk menghasilkan 3 jeruk. Kemudian jika hati tambah hati tambah hati tambah hati lagi sama dengan 4 hati. Kalau Y ditambah Y sama dengan berapa? 2Y. Kalau seperti ini gimana? Ada 2 jeruk ditambah 2 hati. Nah, jika seperti ini gimana? Di situ ada 2 stroberi, berarti kita tulis 2 stroberi, kemudian sisanya 1 jeruk dan 1 semangka. Kalau kita punya yang seperti ini, 3 jeruk ditambah 2 jeruk, berarti sama dengan berapa? 5 jeruk. Kalau seperti ini gimana? Oke, yang sama variabelnya itu kan jeruk, berarti 3 jeruk tambah 4 jeruk, 7 jeruk. Kemudian sisa itu kan ada 2 semangka. Tetap tulis 2 semangka, seperti itu. Nah, kalau seperti ini gimana? 2A ditambah 3B ditambah 2C ditambah 2B. Nah, kita cari variabel yang sama. Itu ada B yang sama kan? 3B dan 2B. 3B ditambah 2B. 5B. Terus 2A dan 2C biarkan seperti itu. Jadi 2A plus 5B plus 2C. Kemudian kalau seperti ini gimana? Nah, di situ saya bedakan warnanya. Yang warnanya sama itu kan AB dengan AB. BC dengan CD itu kan berbeda. Nah, AB itu kan variabelnya sama. Berarti 4 ditambah 2, 6 AB. Plus 5BC plus 2CD. Jadi, koefisien yang variabelnya tidak sama tidak perlu dijumlahkan, biarkan seperti itu. Kemudian ini ada pengurangan 3 semangka, terus dimakan 2 semangka. Berarti sisa 1 semangka. Kita bisa nulis semangka aja, jadi 1 kali berapapun kan tidak mengubah angka. Berarti satunya tidak perlu ditulis. Kalau seperti ini gimana? 9 semangka terus dimakan 1 semangka. Sisa 8 semangka. Berarti kita bisa ganti variabelnya jadi A. 9A dikurangi A sama dengan 8A.
Jika saya punya seperti ini, sama seperti yang penjumlahan tadi ya, kita cari variabelnya yang sama. Variabel yang sama itu kan 10A dan 3A. 10A dikurangi 3A, berarti 7A min 2B. Kalau 5R dikurangi S dikurangi 2S, variabelnya yang sama yang mana? Yang S kan? Oke. Hasilnya jadi 5R min 3S. Nah, min 3S itu kok bisa seperti itu? Ingat, min S itu kan sama kayak min 1. Min 2S itu kan sama kayak min 2. Min 1, min 2 sama dengan min 3. Ingat ya, di bab sebelumnya kita membahas tentang bab bilangan. Jika kamu masih belum paham min 1 dikurangi 2 sama dengan min 3, kalian perlu membaca bab bilangan lagi. Kemudian ada seperti ini. Min H dikurangi H dikurangi H dikurangi H. Itu sama kayak min 4H. Ingat, min 1, min H itu kan sama kayak min 1. Min 1 dikurangi 1 kurangi 1 kurangi 1 sama dengan min 4. Seperti itu. Nah, kemudian ini variabelnya cukup kompleks. Ada X, Y, Z, X, Y. Nah, kita cari yang variabelnya sama. Apakah X, Y, Z itu sama dengan X, Y? Tidak sama, karena yang X, Y warna biru itu tidak punya Z, meskipun sama-sama ada X, Y-nya. Gitu ya. Jadi, X, Y, Z dengan X, Y, Z, X, Y dengan X, Y. Berarti 10 min 8 X, Y, Z itu sama kayak 2 X, Y, Z. Kemudian min 2 X, Y dikurangi XY itu sama dengan min 3XY. Nah, balik lagi ke cerita. Gimana cara nyari harga 1 jeruk dan 1 pancake? Nah, tadi kan diketahui kalau 2 jeruk itu sama dengan 2.000 dan 1 jeruk ditambah 3 pancake sama dengan 10.000. Nah, dari sini kita bisa mecah itu jadi jeruk ditambah jeruk sama dengan 2.000. Kemungkinan besar harga 1 jeruk itu adalah 1.000 dan 1.000, kan bisa, biar bisa jadi 2.000 kalau ditambah. Nah, secara aljabar kita bisa menulisnya seperti ini. 2 jeruk sama dengan 2.000. Berarti 1 jeruk sama dengan 2.000 dibagi 2. Berarti sama dengan 1.000. Jadi harga 1 jeruk itu adalah Rp1.000. Kemudian di sini kita bisa menggunakan harga 1 jeruk. Kita langsung masukkan harga 1 jeruk ke jeruk itu. Jadi 1.000 ditambah 3 pancake sama dengan 10.000. Nah, 1.000 ditambah berapa sih bisa jadi 10.000? Ditambah 9.000 kan? Berarti 3 pancake itu sama dengan 9.000. Dalam pengerjaan matematika kita bisa menggunakan cara seperti ini. 3 pancake sama dengan 10.000 dikurangi 1.000. Jadi 3 pancake sama dengan 9.000. Lalu harga 1 pancake sama dengan 9.000 dibagi 3 sama dengan Rp3.000. Jadi harga 1 pancake adalah Rp3.000. Balik lagi ke cerita ya, gadis tersebut tetap melanjutkan permainan skateboardnya. Tiba-tiba, "Halo Mbak, tanah Mbak yang ada di kota ukurannya berapa ya? Ini ada yang mau beli?" "Luasnya 800 meter persegi Mbak, tapi saya lupa berapa ukurannya. Pokoknya panjang lahannya itu 2 kali lebarnya. Nanti saya kabari lagi." Nah, sebelum kita lanjut ke cerita, kita perlu mempelajari operasi perkalian dan pembagian aljabar dulu. Nah, di situ ada 2 kali 2 kali 2. Itu sama dengan 2 pangkat 3, ya kan? Nah, kalau saya punya suatu simbol berwarna pink, kita nggak tahu ya, itu variabelnya atau simbolnya itu namanya apa, langsung saja kita sebut yang pink gitu ya. Yang pink dikali yang pink dikali yang pink itu sama dengan pink dipangkatkan 3 kan? Nah, kemudian ini ada yang biru kali biru kali pink kali pink kali pink. Nah, yang biru itu ada berapa sih? Ada 2 kan? Berarti yang biru pangkat 2, terus yang pink pangkat 3, gitu kan? Jadi langsung yang biru dipangkatkan 2, kemudian yang pink pangkatkan 3. Nah, kalau seperti ini gimana? Kita lihat, yang warnanya sama, yang variabelnya sama itu kan M. Berarti M pangkat 2, N-nya ada berapa? 3. Berarti M pangkat 2 kali N pangkat 3. Atau M pangkat 2, N pangkat 3. Kalau seperti ini gimana? Nah, permasalahannya di sini ada koefisien 2, 3, dan 5. Untuk perkalian, kita tidak perlu melihat variabelnya untuk perkalian ya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan kita harus melihat variabelnya untuk menjumlahkan dan mengurangkan koefisiennya. Tapi untuk perkalian dan pembagian kita langsung mengalihkan koefisiennya aja. 2 kali 3 kali 5 kali ABC. Gitu ya. Berarti
30 A, B, C. Seperti itu. 30 asalnya dari 2 kali 3 kali 5. Kemudian kalau seperti ini gimana? Oke, itu kan ada koefisiennya. Langsung 2 kali 4, 8. Untuk P pangkat 3 dan P pangkat 2 dikalikan gimana? Kita bisa jabarkan seperti itu kan? P-nya ada 3 sama P-nya ada 2. P-nya di situ ada berapa? Ada 5 kan? Berarti 2 kali 4, 8. 8P pangkat 5. Seperti itu. Yang terakhir, koefisiennya itu 2 sama 3, variabelnya A sama B. Silakan. Berarti jawabannya 6, A pangkat 11, B pangkat 2. Nah, dalam perkalian ini cara cepatnya kita jumlahkan aja pangkatnya. Jadi kayak 2A B kali 3A pangkat 10B. A yang pertama itu pangkatnya 1. A yang kedua pangkatnya 10. Berarti 1 tambah 10, 11. Ya, jadi 1 tambah 10, 11. B yang pertama pangkatnya 1, B yang kedua pangkatnya 1. Jadi B pangkat 2 seperti itu. Nah, di sini ada pembagian selanjutnya. 8 bagi 4 berapa? 2 kan? Nah, kita bisa nulis 8 itu kan 2 pangkat 3. Sedangkan 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, kita jabarkan. Kita bagi 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Sisa 2. Asal mulanya seperti itu pendekatannya. Nah, kalau saya punya A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Seperti ini kan? Berarti langsung dicoret. Dicoret sisa A. Cara mudahnya pangkatnya dikurangkan. Kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Jadi A pangkat 3, pangkatnya kan 3. A pangkat 2, pangkatnya 2. Berarti 3 min 2, 1. Berarti A pangkat 1. Nah, kalau B pangkat 100 dibagi B pangkat 3, berapa? B pangkat 100 min 3. 9, 7. Gitu ya. Kemudian kalau 6B pangkat 100 dibagi 2B pangkat 3. Nah, caranya sama. Koefisiennya itu bagikan dulu. 6 bagi 2 kan 3. Ya, berarti B pangkat 100 dibagi B pangkat 3 itu sama kayak B pangkat 97. Seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Sama, koefisien dengan koefisien. Koefisien itu angkanya ya. Angka yang di depan itu 6 bagi 3 itu 2. M pangkat 10 sama M pangkat 7. 10 min 7, 3. N pangkat 5 biarkan seperti itu. Yang terakhir, kira-kira ini berapa jawabannya? 4. B pangkat 4. C pangkat 3. Do. Seperti ini. Nah, kita balik ke cerita gadis tadi. Nah, ini adalah lahan yang dimiliki gadis itu, tampak depan ya. Kalau tampak depan kan lahannya tidak berbentuk persegi, tapi kalau dilihat dari atas lahannya bakal berbentuk persegi. Nah, bakal berbentuk seperti ini. Diketahui luas lahannya 800 meter persegi. Kemudian ada satu hal yang diketahui gadis itu, panjang lahan 2 kali lebarnya. Berarti itu panjangnya, ini lebarnya. Panjang sama dengan 2 kali lebarnya. Berarti P-nya itu bisa kita tulis sebagai 2L. Seperti itu ya. Kita bisa mengganti P dengan 2L. Nah, untuk luas persegi panjang, rumusnya kan panjang kali lebar. Nah, kita ganti kata luas dengan angka 800. P panjang kita ganti dengan 2L. Dan L tetap kita tulis L di situ. Jadi 800 sama dengan 2L kali L. Seperti itu. Tetap 800 sama dengan L kali L itu kan L kuadrat. Berarti 800 sama dengan 2L kuadrat. Nah, untuk mencari L kuadrat gimana? 800 bagi 2. Berarti L kuadrat sama dengan 400. Berarti berapa kali berapa angka yang sama yang menghasilkan 400? 20 kan?
Nah, berarti lebarnya diketahui 20 meter. Kemudian untuk mencari panjangnya gimana? Oke, panjang kan sama dengan 2L. Tadi diketahui kan? Berarti kalau lebarnya 20 berarti panjangnya 2 kali 20. Panjangnya sama dengan 40. Berarti ukuran lahan tersebut adalah 40 kali 20 meter. Nah, ini salah satu penggunaan materi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada contoh lain. Misal suatu persegi panjang memiliki panjang P dengan lebar L. Misal panjangnya itu A plus 1 dan lebarnya itu A. Gimana cara nyari luas persegi panjang itu jika panjangnya seperti itu? Pertama-tama kita tentukan dulu. Garis berwarna biru itu kan A plus 1. Berarti yang berwarna pink A, yang berwarna hijau 1. Berarti kan langsung jumlahin A plus 1 gitu kan. Nah, kita tarik suatu garis lurus yang berwarna pink itu kan sama dengan A. A yang di hitam di kanannya itu kan sama. Nah, untuk mencari luas dari area berwarna pink itu kan sama kayak A kali A. Ya kan? Panjang kali lebar A kali A kuadrat. Oke? Kemudian untuk mencari luas dari daerah berwarna hijau itu sama kayak 1 dikali A. Ya kan? Berarti sama dengan A. Kita bisa nulis A dikali A plus 1. A dikali A kuadrat. A kali plus 1 plus A. Nah, ini kita sebut sebagai perkalian 1 untuk semua. Jika saya punya persegi panjang dengan panjang B dan lebar L, kemudian panjangnya Y plus 3, dan lebarnya Y plus 2. Nah, ini lebih kompleks lagi. Nah, kita ambil garis biru itu Y plus 3 kan? Berarti yang pink itu Y, yang hijau itu 3. Kemudian karena yang lebarnya itu Y plus 2, berarti langsung pink itu Y, yang kuning itu 2, Y plus 2 gitu kan. Kemudian kita tarik garis bantu, garis yang sama. Ini garis yang sama, Y plus 3. Nah, untuk area berwarna pink, itu kan Y kali Y. Panjangnya Y, lebarnya Y. Berarti Y kuadrat. Kalau untuk yang garis hijau, kira-kira gimana? 3 kali Y. 3Y. Kemudian yang berwarna oranye itu seperti apa? Nah, itu kan 2 kali Y kan? Sama dengan 2Y. Kemudian yang berwarna hijau muda itu 2 kali 3. Atau 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, berarti luas dari persegi panjang itu adalah Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 2Y ditambah 6. Berarti kita bisa nyoba perkalian 1 untuk semua. Y kali Y kuadrat. Y kali 2 plus 2Y. Plus 3 kali Y plus 3Y. Plus 3 kali plus 2 plus 6. Karena 2Y plus 3Y itu sama dengan 5Y, karena variabelnya sama ya, maka luasnya adalah Y kuadrat plus 5Y plus 6. Seperti itu. Nah, ini saya punya contoh lain dari perkalian 1 untuk semua. Jika saya punya A kali buka kurung A plus B plus 1, berarti gimana? A kali A sama dengan A kuadrat. A kali plus B sama dengan plus AB. A kali plus 1 sama dengan plus A. Kalau saya punya seperti ini gimana? 2P kali buka kurung P pangkat 3 plus Q plus R tutup kurung sama dengan 2P kali P pangkat 3. Ingat, kalau perkalian aljabar dengan variabel yang sama, berarti langsung pangkatnya dijumlahin. 2P pangkat 4. Kemudian 2P kali plus Q. Berarti plus 2PQ. 2P kali plus R. Berarti plus 2PR.
Nah, kalau seperti ini gimana? Ada simbol berwarna hitam kotak dengan lingkaran, kita nggak tahu ya itu apa. Langsung aja, itu kali itu kuadrat. Oke? Itu kali plus R sama dengan plus itu R, atau R itu dibalik nggak apa-apa, terserah. Kemudian itu kali plus K, berarti plus K itu. Kemudian ada plus 5 kali itu, berarti plus 5 itu. Kemudian ada plus 5 kali plus R, berarti plus 5R. Terakhir, plus 5 kali plus K sama dengan plus. Nah, karena semua itu nggak ada yang sama variabelnya, ada itu R, itu K, itu doang, R sama K. Jadi variabelnya nggak sama, tetap biarkan seperti itu. Kita bisa ngambil kesimpulan di sini. Jika kalian paham inti dari satu untuk semua, serandom, seaneh, dan sebanyak apapun variabelnya, pasti bisa ketemu jawabannya. Nah, kita bisa ngambil ini sebagai pelajaran dalam kehidupan. Jika kalian paham inti dari Tuhan tidak pernah bermain dadu, seberat, separah, dan segila apapun masalah yang kalian alami, cerita hidup kita sudah ditulis seperti itu. Dan tinggal bagaimana kita berperan semaksimal dan seikhlas mungkin. Semoga video kali ini bermanfaat and see you on the next video.